Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Mahasiswa hibrid semua, selamat berjumpa kembali dengan frekuensi yang sama seperti minggu-minggu kemarin, yaitu frekuensi silaturahim. Karena dengan silaturahim, insya Allah kita akan diberikan umur yang panjang dan berkah. Juga kita akan mendapatkan rezeki yang luas dan berkah, serta kita akan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Mahasiswa hibrid semua, minggu kemarin kita sudah belajar tentang interaksi sikap dan perilaku terhadap lingkungan. Nah, pada kesempatan ini Bapak ingin menjelaskan tentang teori belajar. Di sini ada teori belajar koneksionisme, teori belajar classical conditioning, dan teori belajar Gestalt. Mahasiswa hibrid semua, apa itu teori belajar koneksionisme, classical conditioning, dan Gestalt? Bahwa teori koneksionisme itu berfokus pada bagaimana perilaku yang dipelajari itu dengan tokohnya Edward Thorndike dan Clark Leonard Hall. Dia menjelaskan bahwa pembelajaran dengan cara trial dan error atau metode pembelajaran coba-coba. Nah, dari eksperimennya itu, eksperimen si Thorndike itu mengadakan eksperimen, mengemukakan bahwa prinsip-prinsip pembelajaran, baik prinsip mayor maupun prinsip minor, setelah itu akan dibicarakan pula beberapa kontribusi si Thorndike ini dalam praktik pendidikan. Kita bahas percobaan atau eksperimen yang dilakukan oleh Thorndike itu. Jadi Thorndike itu menggunakan seekor kucing yang lapar, kemudian ditempatkan dalam sangkar berbentuk kotak jeruji yang dilengkapi dengan peralatan seperti pengungkit, grendel, pintu, tali yang menghubungkan pengungkit dengan grendel tersebut. Sehingga apabila nanti misalnya ada pengungkit yang diinjak oleh kucing, itu akan membuka pintunya. Nah, keadaan bagian dalam sangkar yang disebut puzzle box atau peti teka-teki itu merupakan situasi stimulus yang merangsang kucing untuk bereaksi melepaskan diri dan memperoleh makanan yang ada di muka pintunya itu, yang di depan pintunya itu. Jadi si Thorndike itu melakukan eksperimen, kucing yang lapar dimasukkan ke dalam suatu kotak, dan kotak itu sudah dilengkapi dengan pengungkit, grendel, pintu, dan tali. Kemudian sebagai perangsangnya itu, dia menyiapkan makanan yang disimpan di depan pintu box itu gitu ya. Mula-mula kucing tersebut mengeong, mencakar, melompat, dan berlari-larian, namun gagal membuka pintu untuk memperoleh makanan yang ada di depannya itu. Tapi akhirnya entah bagaimana, secara kebetulan kucing itu berhasil menekan pengungkit dan terbukalah pintu sangkar tersebut. Eksperimen puzzle box ini kemudian terkenal dengan nama instrumental conditioning. Artinya, tingkah laku yang dipelajari berfungsi sebagai instrumen atau penolong untuk mencapai hasil atau ganjaran atau
hadiah gitu, reward yang dikehendaki oleh si kucing itu. Ini menurut si Hinsman pada tahun 1978. Kemudian berdasarkan eksperimen di atas, Tondik berkesimpulan bahwa belajar adalah hubungan antara stimulus, tadi stimulus itu yang ada di dalam yang ada di dalam kotak, yang ada di dalam box itu, dan respon. Kucingnya itu responnya itu seperti apa. Nah, itulah sebabnya teori koneksionisme muncul. Selain itu, teori ini juga disebut sebagai sebutan trial and error learning. Jadi pembelajaran dengan coba-coba atau dengan coba dan salah begitu. Itu adalah belajar dari koneksionisme itu. Dan istilah ini menunjukkan pada panjangnya waktu atau banyaknya jumlah kekeliruan dalam mencapai suatu tujuan menurut si Hilgard atau Bauer tahun 1975. Selain itu, dari eksperimen yang Tondik lakukan itu, ia mengumpulkan itu ada 3 hukum tentang eksperimen yang ia lakukan dengan seekor kucing sebagai alat percobaan. Jadi hukum yang pertama itu dari eksperimen tadi, itu si Tondik itu berkesimpulan bahwa eksperimen itu ada 3 hukum gitu ya tentang eksperimen. Yang pertama itu hukum pengaruh atau law of effect. Nah, menurut hukum ini, menurut si Tondik ini, jika suatu tindakan atau perilaku menghasilkan perubahan yang memuaskan, maka terdapat kemungkinan tindakan tersebut akan diulangi lagi dalam situasi serupa dan akan semakin meningkat intensitasnya. Tapi jika tindakan atau perilaku tersebut menghasilkan perubahan yang tidak memuaskan, maka tindakan tersebut kemungkinan tidak diulangi lagi. Ini menurut satu hukum yang dikemukakan oleh si Tondik itu, hukum pengaruh. Jadi apabila kucing itu melakukan suatu tindakan dan tindakannya itu memuaskan, misalnya dia itu menginjak handle-nya itu, kemudian pintunya terbuka, dia akan ingat. Kemudian dia akan melakukan itu lagi apabila dia dimasukkan ke dalam puzzle box itu. Sehingga ini adalah yang dimaksud dengan hukum pengaruh itu. Tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau oleh subjek, kemudian itu mengalami suatu kepuasan, maka tindakan itu akan dilakukan berulang-ulang atau semakin meningkat intensitasnya. Kemudian hukum yang kedua itu adalah hukum kesiapan atau law of readiness, ready gitu ya. Bahwa hukum ini menjelaskan kesiapan individu untuk melakukan sesuatu. Hukum kesiapan ini melukiskan syarat-syarat yang menentukan keadaan yang disebut memuaskan itu atau menjengkelkan. Tuh, menurut si Tondik sendiri. Jadi secara singkat, pelaksanaan tindakan sebagai respon terhadap suatu impul atau rangsangan yang muncul tiba-tiba tanpa pertimbangan. Yang kuat menimbulkan kepuasan, sedangkan menghalang-halangi pelaksanaan tindakan atau memaksakan terjadi dalam syarat-syarat lainnya akan menjengkelkan. Ciri-ciri berlakunya hukum kesiapan adalah sebagai berikut. Yang pertama, misalnya seseorang memiliki kecenderungan bertindak. Jika orang tersebut melakukan suatu tindakan dan tindakan itu menimbulkan kepuasan, maka ia tidak akan melakukan tindakan lain. Itu menurut hukum si Tondik itu, hukum kepuasan gitu ya. Tetapi kalau misalnya yang kedua, ada contoh yang kedua, misalnya seseorang memiliki kecenderungan bertindak. Jika orang tersebut tidak bertindak, nah orang ini sudah memiliki kecenderungan bertindak, tetapi tidak melakukan tindakan. Orang tersebut tidak bertindak, maka akan muncul
rasa ketidakpuasan dan dia akan melakukan tindakan-tindakan lain untuk menghapus rasa tidak puasnya itu. Kenapa dia tidak puas? Ya karena tidak bertindak, walaupun dia sudah memiliki kecenderungan untuk bertindak. Tetapi tidak bertindak, maka akan muncul rasa ketidakpuasan itu. Dan dia akan melakukan tindakan-tindakan lain untuk menghapus rasa ketidakpuasan. Kemudian yang ketiga, contohnya itu misalnya seseorang tidak mempunyai kecenderungan bertindak. Dia itu memang sudah tidak mempunyai kecenderungan bertindak, tetapi orang tersebut bertindak. Maka akan muncul rasa ketidakpuasan dan dia akan melakukan tindakan-tindakan lain untuk menghapus rasa tidak puasnya itu. Jadi contoh yang ketiga ini, seseorang itu sudah tidak mempunyai kecenderungan bertindak, tetapi dia tetap melakukan tindakan. Maka tindakannya itu, hasilnya itu katanya akan muncul ketidakpuasan. Gitu. Karena tadinya dia sudah ragu-ragu, tidak mempunyai kecenderungan bertindak, tetapi dia tetap bertindak. Nah, menurut hukum ini, keberhasilan individu di dalam melaksanakan sesuatu sangat tergantung pada kesiapannya. Jadi belajar akan berhasil jika siswa telah siap untuk belajar. Jadi kalau misalnya siswa itu sudah tidak memiliki kecenderungan untuk bertindak, gitu, ya sebaiknya tidak bertindak. Gitu. Tapi kalau misalnya dia sudah mempunyai kecenderungan bertindak, maka dia harus melakukan tindakan itu. Dan itu akan menimbulkan rasa puas. Gitu. Kemudian hukum yang ketiga adalah hukum latihan atau law of exercise. Hukum ini merupakan generalisasi atas law of use dan law of disuse, gitu ya. Menurut Hilgard dan Bauer tahun 1975, jika perilaku perubahan sering dilatih atau digunakan, maka eksistensi perilaku tersebut akan semakin kuat. Sebaiknya jika perilaku tersebut tidak sering digunakan atau dilatih, maka ia akan terlupakan atau sekurang-kurangnya akan menurun. Ini menurut hukum latihan dari si Thorndike itu. Jadi pada prinsipnya, pada hukum latihan itu kita harus melakukan tindakan yang berulang-ulang atau latihan yang berulang-ulang. Maka apabila kita melakukan latihan berulang-ulang, eksistensi perilaku tersebut akan semakin kuat. Gitu. Jadi kita misalnya seorang atlet, apabila kita sering berlatih itu berulang-ulang, maka eksistensi perilaku itu juga akan semakin kuat. Tetapi sebaliknya, jika perilaku tersebut tidak sering digunakan atau dilatih, maka akan terlupakan. Ya sekurang-kurangnya katanya akan menurun. Itu adalah 3 hukum dari si Thorndike itu. Kemudian teori belajar yang kedua itu adalah teori belajar classical conditioning. Ini dipelopori oleh Ivan Pavlov. Ivan Pavlov itu lahir tahun 1849 di Ryazan. Kemudian meninggal tahun 1936. Si Ivan Pavlov itu melakukan juga eksperimen atau penelitian mengenai fisiologi pencernaan pada anjing. Dia memperhatikan bahwa anjing-anjingnya itu mulai mengeluarkan air liur setiap kali datang teknisi laboratorium yang akan memberi mereka makan. Bukan hanya ketika makanan diletakkan di depan mereka, gitu ya. Tapi sebelum itu juga si anjing-anjing peliharaannya itu sudah mengeluarkan air. Prediksinya itu jika sebuah stimulus di sekitar anjing muncul bersamaan dengan pemberian makanan, maka stimulus ini akan diasosiasikan dengan makanan dan menghasilkan air liur. Kita ada penjelasan berikutnya nanti. Jadi classical conditioning menurut si Pavlov ini itu ada istilah namanya unconditioning stimulus atau kita singkat dengan US.
Itu adalah suatu peristiwa yang menyebabkan organisme memberikan suatu respon alami atau otomatis yang disebut dengan unconditioning response atau kita sebut singkat dengan UR. Jadi US itu adalah unconditioning stimulus, kalau UR itu adalah unconditioning response. Contohnya, apabila ada bau makanan, maka keluarlah air liur itu. Atau contohnya, kalau kita melihat orang yang kita sukai, maka kita itu biasanya suka deg-degan gitu ya. Ini, kemudian ini ada makanan. Nah, bau makanan sebagai stimulus itu menyebabkan anjing mengeluarkan air liurnya atau responnya. Ya, bau makanan itu sebagai stimulus menyebabkan anjing mengeluarkan air liurnya atau mengeluarkan respon. Ini contoh dari si Pavlov itu. Nah, kemudian ada stimulus netral biasa seperti bunyi bel tidak akan menyebabkan anjing mengeluarkan air liur tadinya. Ya kan, sebelum secara normal gitu, stimulus netral itu normalnya itu kalau kita bunyikan bel pada seekor anjing itu tidak akan menyebabkan anjing mengeluarkan air liurnya. Tidak ada respon seperti halnya terhadap makanan. Kemudian anjing mungkin hanya akan menggerakkan telinganya bila mendengar bunyi bel itu. Nah, CS itu adalah conditioning stimulus, yaitu stimulus netral yang tidak menimbulkan respon alami atau otomatis dari organisme. Yang tadi seperti bunyi bel itu adalah CS gitu. Jika CS dipasangkan dengan US unconditional stimulus itu dapat menimbulkan conditioning respon. Jadi kalau misalnya si CS itu dipasangkan CS itu seperti tadi bunyi bel, kemudian dipasangkan, disandingkan dengan bau makanan, maka itu bisa menimbulkan respon, conditioning respon atau CR. Contohnya, seragam laboratorium yang selalu dipakai atau langkah kaki petugas pemberi makanan anjing gitu. Itu juga akan nanti menimbulkan CR atau conditional respon apabila si seragam lab ini atau langkah kaki petugas ini disandingkan dengan conditioning stimulus gitu atau disandingkan apabila kita melihat kaki petugas itu, mendengarkan langkah kaki petugas itu berarti petugas itu akan membawa makanan. Atau metronom, bel, siulan yang dibunyikan sebelum memberi makan anjing gitu. Sebagai conditional stimulus atau bau parfum atau corak baju yang sering dipakai orang yang disukai atau yang sering baju corak bajunya itu sering dipakai oleh orang yang memberikan makan atau stimulus. Nah, apabila ini ada satu gambar, ini ada anjing, kemudian ini ada makanan dan disandingkan dengan bel, kita dapat mengkondisikan anjing untuk memberi respon terhadap bunyi. Sederhana saja, bunyikan bel kemudian segera diikuti pemberian makanan. Lalu lakukan berulang-ulang. Nah, pada akhirnya setelah dilakukan berulang-ulang, anjing akan mengeluarkan air liur atau CR-nya itu, responnya itu terhadap bunyi bel saja gitu. Karena anjing merasa bahwa kalau setelah bunyi bel itu pasti akan diberikan makanan. Anjing itu telah mengasosiasikan nada dengan makanan dan telah dikondisikan. Nah, setelah mengulang prosedur beberapa kali, Pavlov mampu menghilangkan makanan atau sebagai US-nya itu dan hanya dengan membunyikan metronom atau air liur anjing akan keluar. Membunyikan bel saja gitu, itu air liur anjing akan keluar. Kemudian bunyi bel itu saja sudah menghasilkan UR atau air liur. Maka asosiasi telah terbentuk gitu, sudah terkondisikan gitu ya.
ini kemudian terdapat dua teori yang berusaha menjelaskan bagaimana conditioning klasik itu bekerja. Yang pertama, stimulus respon teori. Dia menyatakan bahwa asosiasi kepada US dan CS itu dibuat di dalam otak tanpa menyertakan kesadaran. Teori stimulus respon atau SR itu, manusia dan binatang lain dapat menghubungkan suatu stimulus dengan stimulus yang sudah ada dan dapat berpikir, merasakan atau bereaksi terhadap CS seolah-olah itu benar-benar UCS gitu. Bila kita sudah disandingkan atau sudah diasosiasikan stimulusnya itu dengan stimulus yang lain, maka apabila dibunyikan salah satu stimulus itu, orang atau manusia itu akan mengasosiasikan bahwa itu adalah seolah-olah gitu sudah benar itu adalah suatu stimulus yang diinginkan. Kemudian stimulus teori itu melibatkan aktivitas kognitif di mana CS diasosiasikan dengan konsep US, beda tipis tetapi itu sangat penting. Kemudian Bapak jelaskan itu tentang teori belajar Gestalt. Pandangan pokok psikologi Gestalt itu adalah berfokus kepada apa yang dipersepsikan itu merupakan suatu kebulatan atau unity atau suatu Gestalt gitu. Jadi belajar menurut teori Gestalt itu berarti belajar secara menyeluruh, mengaitkan suatu bagian dengan bagian lain. Nah, ada prinsip-prinsip dari teori pembelajaran Gestalt ini. Belajar secara keseluruhan, belajar sebagai proses perkembangan, siswa sebagai organisme secara keseluruhan, intelektualnya, emosionalnya, jasmaninya gitu. Kemudian terjadi transfer, di sini mungkin transfer ilmu gitu. Kemudian prinsip yang lainnya belajar dengan mengorganisasi, belajar secara mendalam, insight, belajar sesuai minat dan tujuan, belajar secara kontinu, sekolah pengalaman atau masyarakat. Belajar secara kontinu itu seperti belajar dari SD sampai dengan perguruan. Kemudian ada perbandingan dan implikasi di dalam pembelajaran yang tadi itu. Kalau menurut koneksionisme dan classical conditioning itu bahwa belajar itu berasal dari aliran behaviorisme atau tingkah laku gitu ya, menekankan peran stimulus dan respon yang dapat diamati. Kemudian siswa dianggap pasif, belajar terjadi melalui pengulangan dan penguatan. Terjadi pengulangan, ini adalah prinsip dari behaviorisme itu. Jadi belajar itu harus terjadi melalui pengulangan dan penguatan. Berbeda dengan teori Gestalt. Gestalt mewakili aliran dari kognitivisme awal, yaitu menekankan proses mental dan pemahaman utuh. Siswa dianggap aktif dalam membangun pemahaman. Kemudian ada implikasi pendidikan, bahwa koneksionisme itu implikasinya menggunakan latihan yang berulang-ulang dan feedback-nya itu cepat. Classical conditioning itu menciptakan suasana belajar positif dan menghindari hukuman-hukuman yang berlebihan. Kalau Gestalt menyajikan materi sebagai suatu kesatuan bermakna dan mendorong siswa menemukan insight atau penguatan sendiri. Nah, tetapi ketiganya itu saling melengkapi dalam menciptakan pembelajaran yang efektif. Lalu kesimpulannya, ketiga teori menjelaskan cara belajar yang berbeda. Koneksionisme itu menekankan belajar melalui penguatan dan kebiasaan. Classical conditioning itu belajar melalui asosiasi stimulus. Gestalt mengajarkan belajar itu melalui pemahaman dan insight atau penguatan. Tapi gabungan ketiganya itu penting untuk menciptakan pembelajaran yang efektif, menyenangkan, dan bermakna.
Demikian kira-kira mahasiswa hibrid semua dari Bapak. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti, paham, dan Bapak tugaskan untuk kalian di minggu ini membuat video presentasi tentang teori belajar yang lain, yaitu membuat presentasi tentang teori belajar behaviorism, teori belajar kognitivisme, teori belajar konstruktivisme, dan teori belajar humanisme. Baik, mahasiswa hibrid semua, Bapak cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pertemuan yang bernilai ibadah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.